Halo sahabat, bersama gue Syorofi di sini, teman baik kalian yang selalu menghargai kalian, mensupport kalian, mendukung kalian, dan tentunya memberikan informasi-informasi positif kepada kalian semuanya sahabat. Sahabat, lingkungan itu sangat berpengaruh pada pengembangan diri kita. Lingkungan yang sehat, lingkungan yang baik, lingkungan yang positif juga akan berdampak positif bagi kita, bagi pengembangan diri kita, bagi mental kita. Begitupun sebaliknya, ketika lingkungan kita itu negatif, lingkungan kita itu tidak baik, maka itu juga akan sangat berdampak pada pengembangan diri kita, pada kesehatan mental kita, pada ketenangan jiwa kita. Karena itu sahabat, menentukan social circle itu sangat penting sekali, di mana lingkaran sosial kita berada, kita berkomunitas, kita berinteraksi dengan orang lain, kita berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Itu sangat penting sekali untuk kita tentukan. Sahabat, kita harus belajar dari ilmu burung sahabat. Burung itu berkomunitas. Dia akan mengikuti komunitasnya. Kemanapun komunitasnya pergi, dia akan juga mengikutinya. Sama dengan kita sahabat. Ketika lingkungan kita itu positif, maka itu akan berdampak positif juga pada diri kita. Lingkungan kita negatif juga akan berdampak negatif pula pada diri kita. Karena itu kita harus pinter-pinter deh menentukan di mana kita harus berkomunitas, di mana kita harus berinteraksi, termasuk menentukan lingkungan sosial kita. Sahabat, mengapa hal itu terjadi? Jadi di otak manusia itu sahabat, itu ada yang namanya sel otak atau yang namanya sel neuron. Di mana sel neuron itu terdapat neuron mirror. Neuron mirror ini secara tidak sadar akan mempengaruhi diri kita, akan mempengaruhi atas tindakan dan perilaku kita. Saya berikan satu contoh, ketika kita menaiki suatu kendaraan di jalanan yang sepi, itu secara otomatis otak kita akan memberikan pesan pada kita untuk berjalan atau menjalankan kendaraan kita itu dengan kecepatan yang biasa. Namun sahabat, ketika kita di jalan tol, melihat di sekeliling kita mobil dengan kecepatan yang tinggi, itu neuron mirror kita akan aktif dan memberikan pesan pada diri kita. Secara tidak sadar kita akan mengikuti arus sekitar kita, yaitu dengan mengendarai mobil kita dengan kecepatan yang sesuai dengan apa yang kita lihat itu. Itu adalah neuron mirror sahabat. Sama ketika kita berada pada lingkup sosial. Sosial yang baik akan mengaktifkan neuron mirror kita untuk memberikan pesan-pesan positif pada diri kita. Pun demikian, sosial yang negatif juga akan memberikan dampak yang sama sebagaimana yang kita lihat pada lingkungan kita. Sehingga menentukan lingkungan atau interaksi atau komunitas itu sangat penting sekali untuk diri kita, termasuk kesehatan mental kita. Sahabat, berkaitan dengan itu juga sahabat, termasuk kita berteman dengan orang lain, berteman dengan seseorang, itu pun juga sangat memberikan pengaruh pada diri kita, pada pengembangan diri kita, pada kejiwaan kita, pada mental kita. Dan kita harus meninggalkan atau menjauhi orang-orang toksik sahabat. Orang-orang toksik ini orang-orang yang berbahaya. Dikatakan toksik atau racun karena orang ini berbahaya. Berbahaya bagi apa? Berbahaya bagi pengembangan kita, berbahaya pada psikis kita dan kesehatan mental kita.
Karena apa sahabat? Orang-orang toksik ini memberikan dampak yang negatif pada diri kita secara tidak sadar. Lalu bagaimana kita mengetahui orang-orang itu toksik atau orang tersebut toksik yang harus kita tinggalkan atau harus kita jauhi? Yang pertama, orang-orang toksik itu biasanya hobi mengomentari sahabat. Apapun yang ia lihat yang tidak sesuai dengan perspektif dirinya, ia akan mengomentari. Bahkan pada hal yang sepele pun dia akan mengomentarinya. Misalnya kita datang dengan baju yang tidak terlalu bagus, menurut dia akan berkomentar di situ. Baju kamu kok buluk banget ya, baju kamu kok jelek sekali ya. Ini sangat berpengaruh negatif bagi kita sahabat, sehingga kita menjadi emosional karena kata-katanya. Apalagi kalau kita tidak bisa memanajemen emosi kita, tentunya kita akan marah dengan kata-kata tersebut. Maka dari itu kita jauhi orang-orang toksik seperti ini. Selain itu, orang-orang toksik biasanya tidak mau minta maaf ketika mereka melakukan kesalahan, dan mereka juga tidak mau disalahkan. Pokoknya benar terus. Pokoknya mereka itu harus benar terus gitu sahabat. Apa yang ia katakan itu harus diakui kebenarannya gitu. Mereka tidak mau menerima perspektif orang lain, menerima pendapat orang lain. Pokoknya apa yang dia ucapkan itu harus yang paling benar gitu loh sahabat. Kemudian orang-orang toksik itu biasanya juga ingin benar sendiri, gak mau dikritik sahabat. Gak mau nerima ide, gak mau nerima saran, gak mau menerima masukan, apalagi kalian nasihati. Orang-orang toksik ini karena ia merasa paling benar, sehingga jangankan nasihat, masukan aja mereka tidak akan mau. Bahkan kadang mereka itu tersinggung kalau kita memberikan kritik atau masukan, padahal itu sebenarnya membangun dirinya. Kemudian orang-orang toksik itu biasanya moodnya selalu jelek sahabat. Kita bisa melihatnya dari wajahnya yang selalu cemberut, auranya yang ketika aura dari keberadaannya itu sudah gak enak. Ini ciri-ciri orang-orang toksik, sehingga keberadaan mereka itu berimbas pada sikap emosional mereka, sehingga mood mereka yang selalu jelek itu berimbas pada sikap emosional mereka sahabat. Kadang-kadang mereka sangat ngeselin kata-katanya, tingkah lakunya, perilakunya, yang mana mereka itu gak sadar kalau hal itu salah, hal itu gak baik gitu loh, tidak patut untuk ditunjukkan di ruang publik gitu loh. Dan mereka tidak menyadari hal itu sahabat. Orang-orang toksik juga biasanya susah mengerti perasaan orang lain. Yang penting dirinya sendirilah, orang lain mah nomor 2. Itu orang-orang toksik. Selain itu mereka juga suka merendahkan orang lain sahabat, tidak memiliki empati kepada orang lain. Ada orang kesusahan, ada orang masalah. Biasanya orang-orang toksik ini EGP, gak mau tahu gitu loh. Tapi ketika dia ada masalah, pengennya orang-orang itu harus mempedulikan dia gitu loh. Nah, ini orang-orang toksik sahabat. Tidak memiliki empati, tapi orang lain dituntut untuk berempati kepada dirinya. Kan itu gak fair. Kemudian orang-orang toksik juga suka berbicara aib seseorang, aib temannya, rekan kerjanya, sahabatnya, tetangganya, bahkan keluarganya sendiri itu kadang aibnya dibuka. Ini ciri orang-orang toksik yang harus kita hindari. Selain itu juga sahabat, orang-orang toksik itu biasanya suka berbicara namun enggan mendengarkan orang lain. Pokoknya komunikasi itu harus dia yang mendominasi gitu loh. Orang lain, orang yang diajak bicara itu harus menjadi pendengar yang baik gitu loh. Pokoknya ia harus berbicara terus, mendominasi pembicaraan itu. Dan ketika orang yang diajak bicara itu berbicara atau ngomong, dia enggan mendengarkan gitu loh. Entah itu matanya kesana kemari. Pokoknya dia harus didengarkan dan orang lain harus mendengarkan gitu sahabat. Itu ciri-ciri orang toksik. Selain itu juga orang toksik memiliki egosentris sahabat.
harus mementingkan dirinya sendiri. Pokoknya dirinya sendiri dulu lah, orang lain mah belakangan gitu loh. Mereka juga narsisme gitu loh. Mereka harus yang paling benar, yang maha benar, yang harus dihormati, yang harus dihargai, dan orang lain itu nomor dua gitu sahabat. Ini ciri-ciri orang toksik. Dan orang toksik juga biasanya tukang ngeluh. Dikit-dikit ngeluh, ada masalah ngeluh. Pokoknya semua hal itu dikeluhkan gitu. Ini ciri-ciri orang toksik. Semua hal itu ketika kita selalu mendengar, melihat, dan berinteraksi dengan orang-orang ini, dengan semua hal negatif tadi, itu akan sangat berbahaya pada kesehatan mental kita sahabat. Karena itu hindari orang-orang toksik. Kalaupun kita membutuhkan sesuatu, berbicara secukupnya dengan mereka. Begitu sahabat, apalagi jangan sampai mereka ini jadikan teman dekat atau sahabat yang dekat. Dan itu benar-benar sangat berpengaruh negatif pada diri kita, pada psikis kita, pada mental kita, pada kondisi jiwa kita. Itu sahabat, jadi kita harus benar-benar pintar untuk menentukan social circle kita, lingkup sosial kita, dengan siapa kita berinteraksi, dengan siapa kita berkomunikasi, dan dengan siapa kita berteman. Itu penting sekali. Karena dengan kita berinteraksi, berkomunikasi, dan berteman dengan orang-orang positif akan memberikan dampak positif. Dan ketika kita berinteraksi, berkomunikasi, dan berteman dengan orang-orang negatif, kita juga akan ikut negatif. Karena itu adalah sudah menjadi hukum tarik menarik atau law attraction. Ini saja sahabat yang bisa saya sampaikan. Semoga sahabat selalu tenang, damai, dan selalu mengembangkan diri dengan berbanyak pengetahuan, keilmuan, dan lain sebagainya, sehingga sahabat bisa lebih bijak dalam menentukan sesuatu, dalam menentukan tindakan, dan tentunya sahabat bisa lebih damai jiwanya untuk merasakan kebahagiaan dalam hidup kita. Baik sahabat, saya Agus Syarafi, salam damai.